Bintang hilap dot rombur, maka tindakan asana poni. Marende Tuhan memuji ode bata samap doho. Ladang di adaran doh tombak, marene bidong tuasai sonan. Usumi doh sungai doh tura, mamarita sangat bituan. Tuhan memuji ode bata sangat doho. Marende Tuhan memuji ode bata sangat doho. Shalom, selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini, Kamis 5 September 2024, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita tertekan. Apakah itu bos di kantor, senior di sekolah, teman di persekutuan, dan bahkan pasangan di rumah tangga kita masing-masing. Ada banyak orang yang mengalami tekanan jiwa atau depresi karena persoalan hidup yang menekan dirinya. Masih ingatkah saudara dengan berita tentang seorang dokter yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan jiwa dalam studinya? Saudara, tekanan jiwa sungguh membuat orang yang mengalaminya tersiksa, sesak, lemah, tak berdaya, dan bahkan bisa menyerah kalah pada keadaan yang membuatnya menderita. Daud pun pernah mengalami peristiwa itu. Ia tertekan karena ancaman Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia mengalami tekanan jiwa. Dia begitu depresi hebat ketika persoalannya tidak kunjung ada solusinya. Bahkan kematian sudah ada di depan mata. Seakan tidak ada lagi pertolongan baginya. Itulah sebabnya di Mazmur 42 ayat 1, Daud mengibaratkan dirinya seperti rusa yang haus yang merindukan air. Saudara, mereka yang mengalami tekanan jiwa adalah mereka yang merindukan pertolongan agar bisa keluar dari persoalan hidup yang menekan dirinya. Saudara, dan pada akhirnya Daud menyadari bahwa satu-satunya yang bisa membuatnya tenang dan tetap berpengharapan di tengah tekanan hidup yang ia alami adalah dengan mengingat Tuhan
dan mengingat banyaknya perbuatan baik dan pertolongan Tuhan yang telah ia rasakan. Dengan mengingat segala kebaikan dan kemahakuasaan Allah, maka Daud percaya dan dia hanya menyerahkan segalanya kepada kemahakuasaan Allah. Keyakinan bahwa Allah pasti bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya adalah keyakinan seorang Daud, karena dia percaya pada Tuhan yang menolong hidupnya. Dengan mengingat Tuhan dan datang pada Tuhan, pengharapan Daud kembali muncul. Semangat Daud segera kembali dan ia merasa lebih tenang menghadapi apapun dalam hidupnya. Saudara, di dalam Tuhan kita akan diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan melewati semua perkara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya mereka yang senantiasa mengingat Tuhan dalam segala kehidupannya, mereka yang selalu datang kepada Tuhan, pasti akan bisa menenangkan hidupnya. Seberapa besar pun tekanan hidup, ia tidak akan bisa menekan diri orang percaya. Dan tidak akan bisa menekan jiwa orang percaya. Sebab mereka percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bekerja, menolong dan memelihara kehidupannya. Saudara, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam tekanan yang menekan jiwamu. Jika hidupmu berat, segeralah mengingat Tuhan. Datanglah padanya dan hiduplah di dalamnya. Percayalah, Dia Allah yang Maha Kuasa yang akan berada di dekatmu selalu untuk menjaga dan memelihara kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami di pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa segala yang berat yang menekan hidup kami hanya akan bisa berakhir jika kami datang kepadamu. Segala yang menekan hidup kami, bahkan yang membuat kami depresi dan tertekan karenanya,
hanya akan segera berlalu kalau kami senantiasa mengingat Engkau, sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber keselamatan kami. Biarlah Tuhan, di sepanjang kehidupan kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air, begitupun jiwa kami haus akan Tuhan yang mendiami dan menenangkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan mereka yang sakit di rumah. Tuhan, banyak dari antara jemaat-Mu yang mengalami tekanan jiwa. Karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Karena pergumulannya yang terlalu berat menghadapi sakit penyakitnya. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menenangkan mereka, boleh meneduhkan iman mereka. Kiranya pengharapan mereka semakin tertuju pada Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menyelesaikan segala perkara mereka. Kami percaya Engkau menjadi juru selamat bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit. Kami juga Tuhan mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita menikmati kasih setia Tuhan dengan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk banyaknya kebaikan Tuhan yang jemaat-Mu terima. Biarlah semua kebaikan-Mu ini Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup dan mengasihi kehidupannya. Dan biarlah itu Tuhan menjadi pegangan seluruh jemaat-Mu untuk tetap percaya pada Tuhan yang tidak akan meninggalkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami imani, hanya bersama dengan Tuhan, kami menang melewati segala perkara pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.